Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelajar. Kita bertemu lagi di channel cerita kita. Kali ini kita membahas materi tentang hikayat. Subjudul materinya mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat. Seperti biasa, sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang hikayat, mari kita berdoa terlebih dahulu, meminta kepada Sang Kuasa agar apa yang kita pelajari lewat video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jika berdoa sudah, mari kita bahas tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, agar ketika sahabat pelajar menyimak video pembelajaran ini, sahabat pelajar tahu apa yang mesti sahabat pelajar dapatkan dalam materi ini. Tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama adalah sahabat pelajar harus mampu mengidentifikasi karakteristik dari hikayat. Kemudian yang kedua, sahabat pelajar harus mampu mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Jadi yang pertama berarti sahabat pelajar harus paham karakteristik hikayat itu apa. Setelah memahaminya, maka nanti sahabat pelajar harus bisa menganalisisnya dalam sebuah hikayat. Begitupun dengan yang tujuan pembelajaran yang kedua. Pertama, sahabat pelajar nanti memahami nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Kemudian, sahabat pelajar nanti menemukan nilai-nilai apa yang terdapat dalam hikayat yang sahabat pelajar baca. Gitu ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Sebelumnya, sahabat pelajar tahu apa itu hikayat? Baik, kita bahas dulu ya. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Hikayat kadang mirip cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup yang di dalamnya terdapat peristiwa atau kejadian yang tidak masuk akal dan penuh keajaiban. Hikayat berfungsi sebagai media hiburan atau pembangkit semangat untuk meramaikan pesta. Itu dulu ya. Jadi kalau dulu hikayat bisa dipentaskan ketika ada pesta. Baik, itu sekilas penjelasan tentang hikayat. Sekarang kita memasuki tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mengidentifikasi karakteristik dari hikayat. Ada 10 yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Silahkan simak dengan baik sehingga sahabat pelajar bisa menemukan karakteristik ini dalam sebuah hikayat. Yang pertama adalah anonim, kemudian istana sentris, bersifat statis, bersifat komunal, menggunakan bahasa klise, bersifat tradisional, bersifat didaktis, menceritakan kisah universal manusia, terdapat kemustahilan di dalam ceritanya, dan yang terakhir adalah menceritakan kesaktian seorang tokoh. Itulah karakteristik dari hikayat. Oke, silahkan pahami, silahkan ingat-ingat. Jika sudah paham dan ingat, mari kita bahas lebih dalam lagi. Karakteristik yang pertama adalah anonim. Apa itu anonim? Anonim secara sederhananya yaitu tidak diketahui pengarang atau penceritanya. Mengapa penceritanya? Karena kalau dulu itu kan hikayat tidak dicetak, tapi disampaikan secara lisan. Nah, karena disampaikan secara lisan inilah kita tidak tahu yang pertama kali membuatnya itu siapa. Maka dari itu, karakteristik yang pertama dari hikayat itu berbentuk anonim. Kita lanjutkan, yang kedua adalah komunal. Nah, ini ada hubungannya dengan anonim. Karena hikayat ini tidak diketahui siapa pengarang atau penciptanya, maka hikayat ini milik bersama atau milik masyarakat. Yang selanjutnya, universal. Ciri hikayat universal yang mana akan terjadi peperangan atau pertempuran antara pihak yang baik melawan pihak yang jahat.
Dan pada akhirnya, pihak yang baik akan menang di akhir cerita dan akan menampilkan akhir yang bahagia. Jadi rata-rata dari hikayat ini ya selalu terjadi peperangan antara yang jahat dengan yang baik, dan di akhirnya selalu dimenangkan oleh yang baik. Yang selanjutnya adalah didaktis. Nah, hikayat bersifat didaktis yaitu menyampaikan nilai moral dan menghibur. Kemudian selanjutnya statis. Statis itu kan bahasa sederhananya adalah tetap ya. Jadi maksud dari hikayat bersifat statis yaitu hikayat tidak mengalami perubahan. Dari dulu sampai sekarang hikayat ya seperti itu. Ceritanya universal, artinya selalu menceritakan yang jahat dengan yang baik. Kemudian endingnya selalu yang baik itu menang. Bisa dibuktikan? Silahkan nanti sahabat pelajar ambil beberapa contoh dari hikayat, kemudian nanti lihat apakah benar selalu terjadi peperangan atau pertikaian antara yang baik dengan yang tidak baik, kemudian endingnya selalu yang baik yang menang. Karakteristik selanjutnya yaitu bahasa klise. Umumnya hikayat banyak menggunakan bahasa klise. Dengan kata lain, kata-kata dalam cerita hikayat sering diulang-ulang. Selanjutnya, istana sentris. Hikayat sering bertema dan berlatar kerajaan. Seperti halnya silakan sahabat pelajar sambil lihat buku paket yang dari Kemdikbud, atau kalau sahabat belum punyai silakan unduh di Google, itu ada. Itu hikayat Indra Bangsawan halaman 142, di mana dalam hikayat tersebut berlatarkan istana sentris. Selanjutnya, kemustahilan. Kemustahilan merupakan satu hal yang tidak mungkin terjadi pada saat ini. Sebagai contoh dalam hikayat Indra Bangsawan, itu kemustahilannya bayi lahir disertai pedang dan panah. Nah, pada saat ini kan tidak mungkin ketika bayi lahir diikuti oleh pedang dan panah. Kutipan ceritanya, hatta beberapa lamanya Tuan Putri Siti Hendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki, adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Ini kalau zaman sekarang itu kan tidak mungkin ya. Kemudian yang kedua, contoh dari kemustahilan itu, seorang putri keluar dari gendang. Ini juga kan saat ini mustahil ya, karena gendang itu ukurannya kecil. Lalu diambillah pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluarlah dari gendang itu. Ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu cembul. Itu ya kemustahilan. Kita lanjutkan karakteristik dari hikayat yang terakhir, yaitu adalah kesaktian tokoh. Kesaktian yaitu mampu kuasa berbuat sesuatu yang mempunyai kodrat alam. Contohnya yaitu Sahpri mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Nah, ini kan berarti si Sahpri ini mempunyai kesaktian yang luar biasa sehingga dia bisa mengalahkan Garuda yang mau merusak kerajaan. Dan yang kedua, raksasa memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud dan kuda hijau untuk mengalahkan Buraksa. Terakhir, Indra Bangsawan mengalahkan Buraksa. Nah, itu contoh dari kesaktian tokoh. Nah, itu 10 karakteristik dari hikayat. Kita lanjutkan ke tujuan pelajaran yang kedua, yaitu sahabat pelajar harus mampu mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Ada 6 nilai yang akan kita bahas. Yang pertama, nilai religi. Yang kedua, nilai moral. Yang ketiga, nilai sosial. Yang keempat, nilai budaya. Yang kelima, nilai estetika. Dan yang terakhir adalah nilai edukasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah nilai agama. Contohnya masih dari hikayat Indra Bangsawan ya. Jadi silahkan untuk lebih memahaminya, sahabat pelajar
sambil buka buku paketnya, halaman 142. Oke, kita bahas nilai agama. Nilai agama atau religi adalah nilai yang dikaitkan dengan ajaran agama. Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, dosa pahala, serta surga dan neraka. Jadi untuk nilai agama ini cukup mudah. Ya sahabat pelajar tinggal melihat saja simbol-simbol keagamaan yang dibahas dalam hikayat yang sahabat pelajar baca itu apa. Sebagai contohnya di hikayat Indra Bangsawan, memohon kepada Tuhan dengan berdoa dan bersedekah agar dimudahkan urusannya. Ini kan ada kata Tuhan, ini kan simbol dari agama. Kemudian berdoa, ini merupakan simbol dari agama. Kutipan teksnya, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Ini kan simbol agama dari agama Islam ya. Oke, itu nilai agama. Silahkan pahami dengan baik ketika menjawab soal ya, sahabat pelajar paham. Biasanya bentuk pertanyaannya itu nilai agama yang terdapat dalam penggalan teks hikayat di atas adalah itu, atau misalkan nilai yang terkandung dalam penggalan teks hikayat di atas adalah. Jadi sahabat pelajar nanti memilih apakah nilai agama, sosial, moral, atau edukasi. Gitu ya, kita lanjutkan. Nilai sosial. Nilai sosial adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Indikasi nilai sosial biasanya dikaitkan dengan kepatutan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini untuk memudahkan sahabat pelajar memahami nilai sosial, sahabat pelajar tinggal pikirkan saja bahwa nilai sosial itu biasanya berhubungan dengan kemasyarakatan. Misalkan gotong royong, nah itu nilai sosial. Jadi ke arah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat atau berhubungan dengan kemasyarakatan. Itu. Contohnya, tidak melihat perbedaan suatu sosial. Si kembar menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina, tapi Tuan Putri menerimanya dengan senang hati. Kemudian nilai moral. Nah ini hati-hati, biasanya nilai sosial dengan nilai moral itu akan tertukar. Jadi pahami dengan baik sehingga sahabat pelajar bisa membedakan nilai sosial dan nilai moral. Nah, nilai moral merupakan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmati. Jadi biasanya kalau nilai moral ini kita lihat saja aktivitas yang dilakukan oleh tokohnya. Ya, misalkan nih, tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Nah ini kan nilai moral. Nilai moralnya ini merupakan nilai moral yang negatif. Kutipannya, hatta datanglah ke 9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangka susu harimau beranak muda itu. Ini ya contoh dari moral. Jadi kalau nilai sosial itu yang berhubungan dengan kemasyarakatan, kalau nilai moral itu bentuk tingkah laku dari tokohnya. Nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat. Ciri khas nilai budaya dibandingkan nilai lainnya adalah masyarakat takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut karena takut sesuatu yang buruk akan menimpanya. Jadi nilai budaya itu merupakan nilai yang berkembang atau turun-temurun di masyarakat. Contohnya, raja ditunjuk berdasarkan keturunan dan raja yang memiliki putra lebih dari satu selalu mencari tahu siapa yang paling gagah dan pantas menjadi penggantinya. Nah, ini kan sudah menjadi sebuah kebudayaan di mana ketika mau mengganti raja, maka biasanya dilihat dari anak-anaknya atau keturunannya. Kutipannya di sini, maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari buluh perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja dalam negeri. Itu nilai budayanya. Kemudian yang terakhir adalah nilai edukasi.
Nilai edukasi merupakan nilai yang berkaitan dengan pendidikan. Contohnya, kewajiban belajar ilmu agama sejak usia kecil. Kutipannya, maka anak Anda baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititah pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih, hingga sorof, tafsir, sekaliannya diketahuinya. Baik, itulah materi mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.